Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lalu Muhammad Zainuddin, NIM 2019-435, dan dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan perjanjian arbitrase antara perusahaan PT Newmont dan dengan pemerintah Indonesia. Yang dimana sebelumnya antara kedua belah pihak, antara PT Newmont dan pemerintah Indonesia sudah melakukan suatu perjanjian, akan tapi ada suatu pengingkaran sehingga perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun pemohon dalam hal ini adalah Joseph Suwardi yang beralamat di Jalan Samandi nomor 1 Jakarta. Sedangkan termohon yaitu PT Newmont Nusa Tenggara yang beralamat di Kompleks Puri Indah, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan di sini saya ditunjuk oleh kedua pihak atau para pihak untuk menjadi mediator dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum atau PMH. Adapun penunjukan mediator ini dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak untuk untuk bertujuan membantu penyelesaian sengketa yang dialami oleh pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam hal ini ada pengungkapan informasi dan kerahasiaan oleh antara kedua belah pihak. Yang pertama, poin pertama yang harus diingatkan atau yang harus ditegaskan berkaitan dengan para pihak bersedia menyampaikan atau mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa. Hal ini penting karena agar kita agar saya selaku mediator dalam hal ini mengetahui kejelasan dari satu pokok perkara yang diperkarakan. Yang kedua, segala bentuk informasi, komunikasi, negosiasi, dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi, baik di antara para pihak maupun di antara masing-masing pihak dengan mediator, akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia, serta tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam forum apapun termasuk namun tidak terbatas dalam forum adjudikasi atau arbitrase. Terus, para pihak tidak memiliki hak untuk meminta, menyebarkan, dan menggunakan segala bentuk informasi, komunikasi, negosiasi, dan pernyataan tersebut sebagai bukti dalam forum apapun, termasuk namun tidak termasuk tidak terbatas dalam forum adjudikasi dan arbitrase. Sedangkan poin keempat, mediator berkomunikasi dengan masing-masing pihak secara terpisah dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh dari masing-masing pihak, terkecuali ada permintaan tegas dari pihak yang memberikan informasi untuk membukanya atau menyampaikannya pada pihak lainnya. Kelima, para pihak tidak memiliki hak untuk meminta mediator sebagai saksi untuk forum penyelesaian sengketa lainnya, termasuk namun tidak terbatas dalam forum adjudikasi dan arbitrase. Nah, berkaitan dengan poin-poin tersebut, adapun kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengajukan suatu perdamaian yang dimana kesepakatan yang pertama bahwa para pihak bersepakat untuk mendiferentasikan mayoritas saham termohon kepada pemerintah Indonesia setelah 5 tahun masa operasi tambang dengan syarat saham yang didiferentasikan bebas dari gadai. Sedangkan kesepakatan yang kedua yaitu kepada pihak termohon agar PT Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan divertasi 17% saham yang terdiri dari
Divertasi periode tahun 2006 sebesar 3% dan 7% periode tahun 2007 kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk periode tahun 2008 sebesar 7% kepada pemerintah Republik Indonesia. Bahwa yang kesepakatan perdamaian yang ketiga, bahwa para pihak bersepakat untuk pihak termohon agar semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Keempat, bahwa pihak termohon PT Newmont berkewajiban untuk mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun kelima sekurang-kurangnya 15% pada akhir tahun keenam, sekurang-kurangnya 23% pada akhir tahun ke-7, sekurang-kurangnya 30% pada akhir tahun ke-8, sekurang-kurangnya 37% pada akhir tahun ke-9, sekurang-kurangnya 40%, dan yang terakhir pada tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Yang kelima, bahwa para pihak bersepakat untuk pihak termohon agar semua kewajiban dari perusahaan akan dianggap dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% yang diterbitkan dan yang ada pada waktu ditawarkan kepada dan dibeli. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan direalisasikan dengan penuh etikat baik serta kesukarelaan oleh para pihak. Kesepakatan perdamaian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak karena sebelumnya menandatangani kesepakatan perdamaian, para pihak memastikan telah mengkaji dan memahami terlebih dahulu seluruh isi kesepakatan perdamaian yang mereka buat. Adapun pembebasan tanggung jawab, yaitu mediator tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun untuk setiap tindakan atau kelalaian mediator yang diklaim sebagai kewajiban mediator di bawah perjanjian ini, kecuali terbukti melanggar kode etik mediator LAPSPI. Yang kedua, para pihak bertanggung jawab dan membebaskan mediator atas semua tuntutan atau gugatan ganti rugi pihak manapun yang mungkin timbul dari kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak. Yang ketiga, para pihak dengan alasan apapun dalam waktu kapanpun baik sebelum, pada saat, atau sudah mediasi melepaskan hak untuk menuntut, menggugat, dan atau melibatkan mediator LAPSPI dan atau pengurus dan staf LAPSPI dan atau institusi LAPSPI dalam gugatan atau tuntutan apapun dan dimanapun yang berhubungan dengan permasalahan para pihak. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, pemohon dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi, arbitrase, LAPSPI, atau berhenti pada proses mediasi. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan bermaterai. Cukup para pihak mendapat masing-masing satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan pihak. Mungkin jika timbul suatu perbuatan melawan hukum di kemudian hari, para pihak sudah memiliki alat bukti, yaitu alat bukti otentik berkaitan dengan per, perjanjian yang mereka buat. Dan termohon saat dan sebagai termohon Stephen Cewebel selaku kuasa PT Newmont Nusa Tenggara, sedangkan pemohon Joseph Suwardi dan mediator adalah lalu Muhammad Zainuddin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.